Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang merawat iguana agar tumbuh sehat dan indah. Jadi untuk mendapatkan iguana yang keren, memang harus genetiknya keren dulu. Kalau genetiknya nggak bagus ya susah. Jadi memang kita cari yang genetiknya bagus. Terserah mau yang albino, albinonya juga macam-macam, atau hypo, atau yang normal pun, yang penting bagus. Dan perawatan yang mendasar tentu kandang yang bersih, yang layak, dan juga wajib nih, kalau iguana itu wajib dijemur. Kalau bisa setiap hari, minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali, oke lah. Dijemur matahari pagi, kalau bisa sebelum jam 10. Dan jangan ditinggal pergi, karena biasanya kalau kepanasan malahan dia kalau nggak mati, kalau bisa dikurung bisa mati karena kepanasan, apalagi dalam kaca. Dan kalau nggak dikurung dia kabur, karena dia kalau kepanasan juga kasihan. Nah kalau bisa sambil direndam, tapi jangan kelelep, supaya dia juga bisa langsung minum dan mungkin buang air, dan tentu saja membersihkan kulitnya. Selain perawatan itu, dijemur dan direndam, faktor makanannya juga penting sekali. Jadi apa sih makanan yang terbaik buat iguana? Nah ini ada beberapa, ada bunga sepatu, mangga, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah toge. Toge ya rata-rata yang pelihara iguana tahu ya. Iguana tuh suka banget sama toge. Toge ini dari kacang hijau, tapi setelah jadi toge tentu lebih baik karena kandungan gizinya meningkat, vitamin C-nya meningkat, kalsiumnya juga meningkat. Dan kalau dalam bentuk kacang hijau kan keras, tapi kalau dia jadi toge dia menjadi lunak dan mudah dimakan oleh iguana. Jadi iguana tuh suka banget sama toge. Harganya murah, didapatkannya juga gampang. Kalau misalnya susah, bisa bikin sendiri dari kacang hijau. Lalu yang kedua, saya kasih iguana saya pakai buah murbei. Ada beberapa orang yang nyebut ini arbei, tapi saya nggak tahu. Tapi setahu saya ini namanya murbei. Saya tanam sendiri. Nah ini, dia makan murbei. Kandungan vitamin C-nya luar biasa, bagus sekali. Dan bukan cuma buahnya, tapi kita juga bisa kasih daunnya. Jadi daun murbei ini bagus untuk iguana karena dia bisa memperlancar sistem pencernaannya. Tentu dengan banyak kandungan gizi di dalam daunnya ya. Kalau bisa daunnya masih muda, masih lunak, jadi mudah untuk dikunyah. Dan daun murbei ini bisa menghilangkan sumbatan-sumbatan, semacam kalau iguana tuh ada batu di saluran pencernaannya, itu bisa dihindari dengan kita kasih daun murbei. Kalau yang muda memang lebih disukai, tapi bukan berarti yang tua nggak bisa. Cuman kalau kita punya pohonnya, nanam sendiri, kita bisa kasih yang muda. Iguana tuh suka banget karena masih banyak kandungan airnya juga. Dan makanan iguana kalau bisa jangan sama terus ya. Kita mesti ganti-ganti. Ya 2 hari sekali kita ganti, atau bagusnya setiap hari ganti. Jadi kombinasi gizinya juga dapat dari beberapa sumber makanan. Lalu selanjutnya saya suka kasih kelapa muda. Kelapa muda ini juga kandungan gizinya bagus buat iguana. Seratnya juga ada. Dia mengandung lemak yang baik untuk lemaknya baik ya, bukan lemak hewani. Terus mikronutriennya juga bagus. Dan iguana tuh entah kenapa suka sekali sama kelapa muda. Karena mungkin dia lembek dan atau mungkin enak kali ya. Saya juga nggak tahu iguana tuh bisa ngerasain enak apa enggak. Tapi pada kenyataannya iguana saya tuh suka banget sama kelapa muda. Oh iya, sebelum saya lupa. Jadi haram hukumnya buat iguana makan alpukat. Alpukat itu nggak boleh buat iguana. Kelihatannya memang enak, buat orang juga bagus, tapi kalau buat iguana nggak bisa. Itu bisa merusak sistem pencernaannya. Lalu nggak ada salahnya kita kasih pisang, tapi kita potong-potong biar dia nggak susah makannya. Pisang itu juga bagus, ada folatnya dan kalsium dan mineral, vitamin C, bagus. Nah inilah makanan yang paling sering para pecinta iguana berikan ke iguana, yaitu cesim. Cesim ini kayak seolah-olah kayak makanan pokok iguana. Jadi iguana saya juga paling banyak makan cesim sih. Hampir 40% makanannya saya kasih cesim. Karena memang dapatnya gampang
dan harganya juga murah, gizinya juga bagus. Tapi kita harus hati-hati kalau kita kasih cesim, cuci dulu karena kita khawatir kalau di perkebunannya itu disemprot pakai pestisida. Jadi iguana suka sekali sama cesim, dan cesim juga bagus buat iguana. Selanjutnya kita sebenarnya bisa selain cesim juga kita kasih kol. Cuman kalau kol saya kurang srek karena nanti perutnya terlalu kembung. Jadi sedikit aja boleh lah, sesekali. Tapi kalau mau kasih sayur yang banyak ya cesim itu lebih bagus. Nah, wortel, banyak pertanyaan. Iguana kasih wortel bagus gak sih? Sebenarnya bagus, cuman masalahnya wortel itu kan keras. Jadi iguana kayaknya kurang suka. Dan kalau motongnya rada besar, dia juga bisa tersedak atau semacam nyumbat. Jadi kalau mau motong wortel yang tipis-tipis, ini saya coba kasih potongan yang rada tebel nih. Dia juga makannya susah. Lalu saya coba yang tipis-tipis. Nah, kalau tipis, iguana suka. Dan kita bisa kasih suplemen tambahan. Ini semacam kayak kalsium dan multivitamin. Ini saya dapat dari Jutomo, Brother Jutomo. Bisa dilihat di Instagramnya atau di Pet Aliens. Ini ditaburkan di makanan iguana. Dia tuh ada bau-bau tertentu yang membuat iguana tuh jadi lebih bernafsu makannya. Jadi kita taburkan suplemennya, kalsium dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh reptil. Itu bisa buat tegu atau buat biawak atau juga buat gecko. Nah ini kita lihat dia nyium mungkin ya, merasakan pakai lidahnya tuh wanginya bikin dia makin suka. Jadi menambah nafsu makan untuk iguana. Dia makan kelapa muda dan wortel. Cuman wortelnya mesti tipis-tipis supaya dia seperti kayak makan daun. Karena kalau potongannya tebel, dia susah makannya. Kita lihat ini, dia makan dengan sangat lahap kelapa muda dan wortel. Lanjut, nah ini dikasih bunga sepatu. Ya, bunga sepatu ini sebenarnya juga bagus loh buat manusia, cuman nggak lazim orang pada makan bunga. Tapi ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi dan ada vitamin-vitamin lain ya tentunya, kandungan gizi, seratnya juga bagus. Dan iguana suka banget sama kembang sepatu. Tapi kembali lagi, hati-hati, harus dicuci. Karena kalau nggak dicuci takutnya disemprot sama tukang kebunnya pakai pestisida. Oh ya sahabat, ini sebenarnya makanan iguana itu kan banyak sekali ya. Dia makan bunga-bungaan dan sayur-sayuran, tapi yang saya tunjukkan di sini ini yang biasa sering saya kasih. Nah, ini dia pakcoy. Pakcoy ini semacam kayak cesim, tapi saya nggak tahu nama latinnya, bisa di Google. Silahkan. Nah, ini pakcoy ini iguana suka banget dan menurut saya ini yang terbaik. Tetap kita harus kasih makanan yang variatif untuk iguana, karena nggak ada satu makanan yang sempurna gitu. Tapi paling nggak ya, ini pakcoy ini makanan yang salah satu yang terbaik lah. Karena kandungan gizinya juga tepat, ada zat besinya, ada fosfornya juga, ada serat tentunya, dan teksturnya lembut, terus gampang didapat ya. Memang harganya mungkin kalau di supermarket ini lebih mahal sedikit dibandingin cesim. Cuman ya kan iguana juga makannya kan nggak terlalu banyak, jadi ya nggak apa-apa kalau mau pakai ini. Bisa buat hari-hari. Jadi kalau makanan pokoknya sebenarnya saya kasihnya pakcoy atau cesim, yang lainnya saya sisipin gitu sedikit-sedikit, tapi paling banyak dia makan pakcoy dan cesim. Terus kita juga bisa kasih kangkung. Ini kangkungnya saya taburin kalsium itu. Cuman kalau kangkung, kalau kebanyakan bisa bikin iguana jadi kembung, apalagi kalau iguananya masih belum dewasa. Jadi sebaiknya kangkung itu jangan terlalu banyak. Maksudnya kalau umpama cesim boleh 50%,
pakcoy 50%, kalau kangkung cukup lah 10%. Dan kalau bisa kangkungnya kangkung akar. Jadi kangkungnya lebih lembut. Dan kangkung akar itu kan yang ditanam. Tapi kalau kangkung yang itu dari batang yang di atas permukaan, menurut saya itu rada kasar gitu. Sebenarnya juga banyak sih daun-daunan lain ya buat iguana. Cuman ya saya paling kasihnya kangkung sesekali. Terus daun murbei. Makanan pokoknya saya kasih pakcoy. Dan tambahannya kasih pepaya. Pepaya ini bagus buat suplemennya dia. Bisa seminggu sekali atau ya maksimal seminggu 2 kali. Cuma jangan kebanyakan. Terus dikasih mangga juga bagus. Mangga kalau udah gede bisa nggak usah dikupas. Tapi kalau masih kecil kita kupas. Semangka juga bagus. Konteksnya untuk tambahan ya. Tapi apapun itu, yang penting jangan lupa jemur. Nah, kita bisa nih sambil ngejemur iguana, manen kangkung, ditanam sendiri nih kangkung akar. Gampang kok, taruh di pot, kasih air, kasih tanah, kangkung itu bisa numbuh. Terus kita bisa kasih daun-daunan. Ini kan kebetulan karena saya tanam sendiri murbei, jadi nggak saya semprot pestisida. Kita bisa kasih daunnya juga, kita kasih buahnya. Nanam murbei juga gampang, pakai cara stek, jadi nggak perlu nanam dari biji, cukup dipatahin batangnya, tancepin, udah. Ini kita hidangkan nih, murbei, kasih pepaya, kasih mangga, dikasih daunnya juga, ada kangkung, terus ditaburin multivitamin dan mineral, juga kalsium. Nah, ini mereka kayaknya mau makan-makan ini. Ini saya kasih pepaya yang udah ditaburi oleh kalsium dari multivitaminnya tadi. Terus ya lahap lah makannya dia ini. Jadi dia terserah mau milih mau makan yang mana. Ini iguananya ada yang albino sama ini yang bukan albino, ini yang biasa. Mix antara red sama green. Kalau yang ini green T+, albino T+, matanya merah tua, ruby eye. Beda sama yang T-min. Nah, ini saya kasih daun murbei yang sudah ditaburi kalsium. Ini suplemennya memang bikin dia lebih suka karena ada aroma tertentu ya, mungkin yang dirancang khusus untuk iguana supaya nafsu. Jadi tapi kalau nggak pakai suplemen juga nggak apa-apa, yang penting kita variatif ngasih makan ya, supaya kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Kalau kita kasih makanan yang bagus dari dia masih kecil, tentu pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan sisiknya, kulitnya, semuanya pencernaannya tuh akan bagus, sehingga iguana bisa jadi lebih sehat. Iguana ini kan binatang yang tumbuh cukup lambat gitu, karena dia tua gitu, binatang yang bisa umurnya panjang. Dan kasihan kalau dia pas lagi kecil pertumbuhan tulangnya kurang bagus, nanti dia sisa hidupnya jadi nggak bagus. Misalnya ada tulang bengkok atau kukunya keriting gitu, kuku dan jari-jarinya. Nah, kalau kita kasih nutrisi yang bagus dari dia kecil, maka tulangnya akan kuat. Nah, selebihnya nanti dia menjalani masa-masa dewasanya, fisiknya sudah tumbuh dengan baik gitu. Baik sahabat, kira-kira seperti itu aja sih obrolannya tentang iguana. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Salam, sampai ketemu.